Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Dapur Om Not mau berbagi resep cara membuat resep ayam kecap pedas yang rasanya enak, dijamin semua suka. Nah, ini adalah menu salah satu bikin kalap makan teman-teman. Pantengin terus ya teman-teman videonya hingga sampai selesai, supaya kalian bisa praktekkan di rumah nanti untuk bikin ayam kecap pedas yang rasanya enak, dijamin semua suka. Nah, untuk ayamnya 500 gram bagian paha sudah aku potong menjadi 8 bagian seperti ini. Kemudian jangan lupa untuk ayamnya dicuci dulu sampai bersih, karena di sini masih ada sisa-sisa darah yang masih menempel, bahkan masih ada bulu-bulu juga yang masih menempel. Jadi wajib banget kita cuci dan sortir terlebih dahulu ya. Untuk sebagai bahan utamanya, ayam sebanyak 500 gram bagian paha, potongan sebanyak 8 potongan. Tapi opsional ya teman-teman, kalau kalian mau potongannya lebih kecil lagi itu juga boleh banget. Ataupun kalian mau potongannya 6 potongan itu juga boleh banget. Atau mau bagian sayap ataupun bagian dada ayam, itu juga boleh banget ya. Nah, untuk ayamnya ini sudah dicuci sampai bersih, sudah siap untuk kita gunakan sebagai bahan utamanya. Kemudian lanjut, di sini aku beri perasan sebanyak 2 irisan perasan jeruk nipis ya teman-teman. Nah, kemudian tambahkan garam setengah sendok teh. Setelah itu diaduk sampai tercampur dengan merata. Ini gunanya supaya mengurangi aroma bau amis dari ayamnya. Nah, ini kita tutup dulu, kita sisihkan ya. Kemudian lanjut untuk mempersiapkan bumbunya. Nah, teman-teman perhatikan ya cara membuat untuk meracik bumbu pedasnya. Meracik bumbu kecap pedas yang nanti benar-benar rasanya enak, dijamin bikin kalap makan. Nah, kita bikin ya salah satu masakan yang benar-benar bikin kalap makan yang rasanya enak, pasti dijamin semua suka. Semua perbumbuan ini wajib banget teman-teman kita cuci sampai bersih terlebih dahulu, karena di sini terdapat adanya cabai, jadi dikhawatirkan masih ada semprotan pestisida yang masih menempel ya. Jadi pastikan untuk mencuci bumbunya benar-benar sampai bersih. Nah, di sini aku melakukan pencucian untuk yang kedua kalinya. Segini sudah cukup ya teman-teman. Untuk bumbunya sudah kita pastikan semuanya bersih. Nah, di antaranya bumbunya yang harus kita siapkan adalah bawang putih 4 siung, bawang merah 6 buah, kunyit 1 ruas jari, tomat merah 1 buah, serai 1 batang, jahe 1,5 ruas jari. Kemudian pertama-tama aku mau eksekusi satu persatu ya. Di sini aku mau iris dulu untuk bawang merahnya. Jadi bawang merahnya tidak dihaluskan teman-teman. Untuk bawang merahnya wajib banget diiris-iris seperti ini. Irisannya agak tipis ya. Kalau kalian mau agak tebal juga boleh banget. Yang penting diiris-iris untuk bawang merahnya. Jadi nanti di sini kuncinya dan rahasianya supaya ayam kecap pedasnya jauh lebih enak menggunakan bawang merah iris. Nah, untuk bawang putihnya ini aku potong menjadi 2 bagian seperti ini karena ini akan dihaluskan. Kemudian tomat merahnya juga dibelah menjadi 2 bagian saja seperti ini. Ini tomatnya ukuran kecil ya. Kalau kalian punya ukuran besar, pakai setengah buah saja. Begitupun juga kunyit dan jahe, ini dibelah menjadi 2 bagian seperti ini. Untuk serainya digeprek supaya aromanya lebih harum dan sedap. Segini sudah cukup kita siapkan. Kemudian untuk rasa pedasnya di sini ada cabai rawit merah 15 buah, cabai merah keriting 8 buah. Untuk kedua cabai ini wajib banget kita rebus terlebih dahulu teman-teman. Siapkan panci, tuangkan air secukupnya untuk merebus, didihkan. Setelah mendidih masukkan cabainya, cabai rawit merah dan cabai merah keriting. Kita aduk-aduk ya sampai tercampur merata seperti ini dan mulai dihitung untuk perebusannya selama 1 menit teman-teman. Jadi kuncinya untuk bikin ayam kecap pedas, untuk cabainya wajib banget direbus seperti ini teman-teman. Dan nanti rasanya saya jamin enak banget, dijamin bikin kalap makan. Segini sudah cukup, angkat dan pisahkan ke dalam wadah. Siapkan blender, haluskan bawang putih, kemudian kunyit, dan masukkan tomat merah. Masukkan cabai rawit merah yang direbus, dan cabai merah keriting yang direbus juga. Dan tambahkan ketumbar bubuk 1 sendok teh, kemudian merica bubuk setengah sendok teh. Tambahkan air secukupnya untuk mempermudah dihaluskan dalam blender, dan blender sampai benar-benar halus. Nah, halusnya seperti ini teman-teman teksturnya ya. Jadi ini bumbunya sudah halus banget. Kemudian siapkan bawang bombay 1 buah,
yang sudah dikupas ya, kemudian belah menjadi 2 bagian, dipotong-potong memanjang seperti ini, potongan tebal, kemudian dibelah menjadi 2 bagian seperti ini. Nah, potongannya tebal ya, seperti ini teman-teman teksturnya. Bawang bombaynya sudah siap. Kemudian kita beralih ke ayam yang didiamkan, dan ayamnya wajib banget dibilas, dicuci bersih ya sebelum digoreng. Kemudian kita goreng ayamnya, masukkan ke dalam wajan, kita masukkan satu persatu. Wajib banget ini kita goreng dengan tingkat kematangan yang cukup ya, tidak perlu terlalu kering untuk menggoreng ayamnya. Yang penting dia matang yang cukup saja sudah pas, itu juga tidak apa-apa. Nah, dibolak-balik ayamnya supaya matangnya merata. Kita goreng dulu ya ayamnya sebagai bahan utama untuk kita bikin ayam kecap pedas yang rasanya benar-benar enak. Nah, segini sudah cukup, ayamnya sudah matang yang cukup ya. Jadi tidak perlu sampai kering banget untuk menggoreng ayamnya. Kemudian saatnya kita memasak, siapkan wajan dan tuangkan minyak sayur secukupnya. Kemudian tumis bawang merah terlebih dahulu. Di tahap seperti ini paling penting untuk menumis bawang merahnya sampai matang dan harum seperti ini. Nah, kemudian masukkan jahe, serai, dan kita tumis berbarengan sebentar. Setelah itu masukkan bumbu halus yang di blender, bumbu pedasnya ya. Kita tumis dulu sampai matang bumbunya, sampai kering seperti ini, sampai pecah minyak ya. Kemudian setelah itu masukkan ayamnya. Kita masukkan semuanya ayamnya. Setelah itu kita aduk-aduk, campurkan terlebih dahulu seperti ini. Kita tumis sebentar ya, berbarengan dengan bumbu halusnya. Nah, diaduk-aduk terus ya. Kemudian tambahkan dan tuangkan air sebanyak 500 ml. Setelah itu diaduk-aduk sampai tercampur merata terlebih dahulu. Setelah tercampur merata seperti ini, tambahkan garam sebanyak 1,5 sendok teh, kaldu bubuk ayam 1,5 sendok teh, micin setengah sendok teh, dan gula pasir 2 sendok teh. Tambahkan kecap manis sebanyak 4 sendok makan ya. Nah, di sini aku kira-kira sekitar 4 sendok makan teman-teman. Jangan terlalu banyak ya. Nah, segitu ya teman-teman untuk menambahkan penyedapnya. Kalau kalian tidak suka dengan micin, bisa diganti dengan kaldu jamur. Atau kalian tidak suka dengan penyedap, itu juga bisa di-skip ya. Tapi lebih enak dan lebih mantap memang pakai micin ataupun kaldu jamur teman-teman. Nah, ini aku masak sampai dia menyusut, diaduk-aduk terus ya, sampai menyusut seperti ini. Nah, ini tandanya sudah sebentar lagi mau aku angkat. Jadi ayam kecap pedasnya seperti ini penampakannya. Kemudian masukkan bawang bombaynya. Setelah itu kita aduk-aduk ya. Ini di tahap terakhir, sebentar lagi mau diangkat. Tapi kita aduk-aduk dulu, kacau-kacau, dan campurkan sampai tercampur merata dengan bawang bombaynya. Nah, segini sudah cukup ya untuk ayam kecap pedasnya. Sudah matang dan siap untuk kita sajikan. Kita angkat dan tuangkan ke dalam piring. Wow, ini dia teman-teman, menu favorit yang benar-benar enak, dijamin bikin kalap makan. Ini dia ayam kecap pedas yang rasanya benar-benar enak. Rasanya dijamin bikin kalap makan, menyatu banget dengan nasi hangat. Resep ayam kecap pedas seperti ini wajib banget kalian coba di rumah, cocok banget untuk menu keluarga ataupun menu harian. Selamat mencoba resepnya. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini dapur Om Not mau berbagi resep cara membuat resep ayam goreng mentega yang rasanya enak, dijamin semua suka. Di sini sudah aku siapkan bahan utamanya ayam bagian paha sebanyak 700 gram yang sudah dipotong menjadi 8 bagian seperti ini. Ini aku menggunakan ayam potong yang di pasar ya teman-teman. Kemudian lanjut di sini aku melakukan pencucian terlebih dahulu untuk ayamnya sebelum kita eksekusi memasak masakan ayam goreng mentega. Nah, wajib banget ya teman-teman dicuci sampai bersih karena di sini masih terdapat sisa-sisa darah yang masih menempel, bahkan ada bulu-bulu juga yang masih menempel. Dan ada juga sebagian kotoran-kotoran juga yang masih menempel. Jadi wajib banget dicuci sampai bersih terlebih dahulu. Apalagi ini ayam potong ya teman-teman, ayam potong yang di pasar yang kita gunakan sebagai bahan utamanya untuk kita bikin ayam goreng mentega. Nah, buat teman-teman atau buat bunda-bunda, siapa nih yang pengalaman pernah masak ayam goreng mentega?
Kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Nah, kali ini dapur Om Not bagikan resep ayam goreng mentega. Segini sudah cukup, ayamnya sudah bersih. Beri garam setengah sendok teh, kemudian tambahkan kaldu bubuk ayam 1 sendok teh, kaldu jamur 1 sendok teh, merica bubuk setengah sendok teh. Nah, kita campurkan ya sampai tercampur dengan merata. Setelah ini aku marinasi terlebih dahulu untuk ayamnya. Dibutuhkan untuk memarinasi ayamnya selama 30 menit. Kita tutup ya, kita sisihkan dulu. Kemudian lanjut di sini aku mau siapkan untuk bumbu utamanya adalah bawang putih. Untuk bawang putihnya ini aku kupas, kemudian kita tempatkan ke dalam wadah. Untuk kita cuci terlebih dahulu ya teman-teman, sebelum untuk mengeksekusi untuk cara membuat resep ayam goreng mentega yang nanti rasanya enak, dijamin bikin kalap makan. Nah, kalian perhatikan ya teman-teman, cara untuk mempersiapkan bumbunya, bahkan cara memasak untuk ayam goreng mentega. Dan ini nanti menjadi menu kesukaan keluarga, bahkan semua orang pasti suka. Apalagi menu masakan ayam goreng mentega seperti ini masuk daftar menu restoran atau rumah makan. Nah, untuk semua bumbu ini wajib banget dicuci sampai bersih, terutama terdapat pada cabai ya. Dikhawatirkan takutnya masih ada semprotan-semprotan pestisida. Jadi kita pastikan untuk mencuci sampai benar-benar bersih. Nah, segini sudah cukup. Untuk bumbunya sudah dicuci sampai bersih. Di sini aku perkenalkan satu persatu untuk bumbunya. Di antaranya ada bawang putih 5 siung, jahe 1,5 ruas jari, cabai rawit merah 5 buah, cabai merah keriting 8 buah. Kemudian kita siapkan ada daun bawang ya, 1 batang sudah cukup. Nah, untuk bumbu ini aku eksekusi satu persatu. Pertama-tama untuk bawang putihnya wajib banget diiris-iris ya. Untuk diiris-irisnya seperti ini teman-teman. Opsional ya kalau kalian suka lebih tebal ataupun lebih tipis untuk tingkat ketebalan irisan bawang putihnya. Kemudian lanjut untuk jahenya, ini wajib juga diiris-iris tipis seperti ini. Nah, aku iris menjadi 4 bagian. Kemudian untuk cabai rawit merahnya diiris serong menjadi 3 bagian seperti ini. Untuk cabai rawit merah ini berperan penting banget untuk pendukung rasa pedasnya nanti. Juga sama untuk cabai merah keritingnya. Untuk cabai merah keritingnya juga sama ya, diiris serong seperti ini sebagai rasa pendukung rasa pedasnya. Nah, diiris serong semua. Tonton terus videonya hingga sampai selesai ya teman-teman, untuk mendapatkan resep masakan ayam goreng mentega seperti ini supaya hasilnya nanti rasanya jauh lebih enak. Untuk daun bawangnya kita iris tipis-tipis atau kecil-kecil seperti ini. Opsional kalau kalian mau potongannya lebih tebal, itu juga boleh banget. Bagi yang baru menemukan channel Dapur Om Not, boleh banget ya dukungannya di like dan di subscribe, bahkan di share ya. Kemudian bawang bombay setengah buah ini aku siapkan. Kita potong-potong panjang kemudian dipotong lagi seperti ini ya. Jadi potongannya teksturnya tebal seperti ini. Ini aku pisah-pisahkan dulu supaya gampang untuk cara memasaknya nanti. Aku kembali ke ayam yang dimarinasi selama 30 menit. Nah, segini sudah cukup ya. Langsung kita goreng menggunakan minyak sayur yang panas di dalam wajan. Nah, ini kita goreng dulu ya. Untuk kita bikin masak ayam goreng mentega. Nah, jadi wajib banget untuk ayam ini kita goreng dengan tingkat kematangan yang cukup teman-teman. Jadi jangan sampai untuk ayamnya belum matang ya. Nah, dibolak-balik, kalau seandainya sudah matang bagian bawahnya, kita bolak-balik seperti ini supaya tingkat kematangannya jauh lebih merata ya. Tetap menggunakan api sedang untuk memasak dan menggoreng ayam mentah langsung seperti ini. Nah, segini sudah cukup. Ini tingkat kematangan ayamnya sudah cukup. Dan saatnya kita angkat dan tiriskan ke dalam peniris minyak seperti ini. Nah, ayamnya sudah matang ya. Kemudian lanjut siapkan untuk sausnya. Di sini aku siapkan ada kecap Inggris sebanyak 2 sendok makan. Wajib banget ya teman-teman menggunakan kecap Inggris untuk bikin masakan ayam goreng mentega. Apalagi kecap Inggris ini lebih gampang ditemukan di toko biru ya. Kemudian saus tiram 1 sendok makan. Kemudian ada saus sambal 3 sendok makan. Nah, aku tambahkan juga ada kecap manis sebanyak 2 sendok makan. Dan tambahkan garam 1 sendok teh, merica bubuk setengah sendok teh, kaldu jamur 1 sendok teh. Setelah itu diaduk tercampur merata seperti ini ya. Nah, ini sudah tercampur merata. Kemudian aku siapkan ada tepung maizena 1 sendok makan ke dalam mangkuk. Tuangkan air 50 ml. Aduk dan sampai tercampur merata ya, seperti ini. Semuanya kita sudah siapkan dan saatnya kita memasak. Siapkan wajan dan tambahkan margarin serbaguna ya, 4 sendok makan aku pakai Porvita.
Kita aduk-aduk sampai dia meleleh seperti ini untuk margarinnya. Kemudian masukkan bawang putih yang diiris dan jahe yang diiris tadi ya. Kita tumis sebentar sampai dia harum. Setelah itu masukkan bumbu irisan lainnya. Nah, kita masukkan semua kecuali bawang bombay ya. Untuk bawang bombaynya jangan dulu dimasukkan, nanti kita masukkan di saat akhir. Ditumis sebentar seperti ini. Kemudian masukkan saus yang kita racik tadi, diaduk-aduk sampai tercampur merata. Kemudian tambahkan air sebanyak 150 ml. Kemudian aduk sampai merata. Setelah itu kita masukkan ayamnya. Nah, kita masukkan ayam goreng yang matang dengan tingkat kematangan yang cukup ya. Kita aduk-aduk sampai tercampur merata seperti ini. Setelah itu aku masukkan larutan tepung maizena. Kemudian kita aduk-aduk sampai dia mengental. Kalau sudah mengental seperti ini, saatnya masukkan potongan bawang bombaynya. Nah, ini di saat akhir teman-teman. Tinggal diaduk-aduk ya sampai tercampur merata. Tetap menggunakan api sedang. Sebentar lagi aku mau menambahkan ada gula pasir. Nah, aku tambahkan gula pasir sebanyak setengah sendok makan teman-teman. Ini menyempurnakan dari rasa semua penyedap ya. Dan ini nanti rasanya enak banget teman-teman. Kita aduk-aduk, kacau-kacau, segini sudah cukup. Masakan ayam goreng menteganya sudah matang. Siap kita angkat dan tuangkan ke dalam piring. Nah, ini dia teman-teman. Ayam goreng mentega siap disajikan. Ini enak banget rasanya, mantap banget. Pokoknya rekomendasi banget buat kalian coba ya. Ini cocok banget ya, ayam goreng mentega, menu favorit keluarga ataupun menu kesukaan keluarga. Terima kasih yang sudah menonton, selamat mencoba resepnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Masak apa lagi kita hari esok?